Hari ini kita akan renungkan Ayub pasal 30. Ayub pasal 30 pun juga saya sudah membagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 19. Ayub mengeluh karena ditertawakan oleh orang muda pun. Dia putus asa sampai berkata, jiwaku hancur dalam diriku dan merasa sakit sampai tulang-tulangnya. Paragraf yang kedua, ayat 20 sampai ayat 31. Namun Ayub lebih sakit karena Tuhan tidak menjawab. Sekalipun berusaha minta tolong. Tetapi tetap berusaha akan mengulurkan tangannya kepada penolongnya. Jika membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, pernah Ayub dihormati oleh semua orang. Tetapi sekarang dia ditertawakan bahkan oleh orang muda pun. Dia putus asa sehingga berkata, jiwaku hancur dalam diriku. Dia merasa sakit sampai tulang-tulangnya. Namun lebih sakitnya karena Tuhan tidak menjawab sekalipun berusaha minta tolong. Ayub berkata, engkau membawa aku kepada maut. Tapi juga berseru, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang lebah jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Ajaran tentang Allah dari teks hari ini, kadang Allah tidak menjawab sekalipun berusaha minta tolong, seperti Ayub. Namun, kita harus ingat, Tuhan tetap menyertai dengan kita. Dan tidak menjawab pun, itu juga salah satu jawaban Tuhan. Masih tunggu, diam aja, demikian itu. Semua hamba Tuhan yang sudah terbuka mata dan telinga kepada firman Tuhan, harus mendengarnya tentang itu juga. Ajaran bagi kita. Pertama, Ayub berpikir diskriminasinya. Pada saat kita jatuh dalam kesusahan dan hati kita menjadi keras dan kata-kata juga menjadi keras. Dan situasi biasanya tidak begitu, namun kadang-kadang kita juga akan diskriminasi orang lain. Dalam pasal 1 hari ini, Ayub juga begitu. Tidak menghargainya orang-orang yang lain. Namun, hati-hatilah, janganlah begitu. Ajaran bagi kita yang kedua, di dalam sakit tubuh dan sakit hati, kita harus mengulurkan tangannya kepada Tuhan dan berusaha minta tolong. Sekalipun kelihatannya tidak menjawab Tuhan, kita harus minta tolong kepada Tuhan. Aplikasinya, saya membuat dua. Pertama, jangan diskriminasi siapapun, sebab umur, tempat asal, suku, tingkat pendidikan, agama, atau yang lain-lain apapun. Kita orang percayanya tidak boleh diskriminasi. Karena Yesus Kristus pun juga tidak diskriminasinya siapa saja. Kedua, ketika kata-kata menjadi keras, harus diam dengan tutup mulut. Ya, kadang-kadang kita orang percaya, sekalipun hamba Tuhan, juga kata-katanya kadang-kadang menjadi keras. Karena ini hatinya juga keras. Pada waktu itu, kita harus diam. Lebih baiknya begitu. Sehingga saya membuatnya PR praktik demikian itu. Hari ini, berkata dengan sopan dan lembut kepada semua orang. Sekalipun Anda ditertawakan oleh dia. Dan harus melakukan dengan baik kepadanya yang ditertawakan saudara. Sama seperti sesama yang baik.
Ya, orang biasanya pasti memang responnya keras dan kadang-kadang juga bisa diskriminasi daripada orang lain. Namun kita hamba Tuhan tidak boleh ini. Karena kami, karena kita, semuanya hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani. Tuhan memberkati.